Kan di user Toy kan banyak yang belum nikah ya. Iya. Teman-teman ya kan. Makanya jadi user. Kalau udah nikah malah jadi nggak jadi user lagi ya. Udah di uninstall. Jadi alumni. Tapi itu kan berarti kan masih banyak orang yang masih artinya masih banyak ragu untuk bisa menikah gitu. Betulkah? Iya. Di user-user ini? Ada juga sih. Ragu untuk melangkah menikah gitu loh. Sebenarnya ada juga sih yang memang dia tuh udah let's say 2 tahun di TOI berproses, tanya jawab, cancel, tanya jawab, batal gitu. Tapi ada juga ternyata kemarin nih baru ketemu juga yang dia tuh ternyata udah jadi user TOI selama kurang lebih 2 tahun. Tapi dia belum upgrade premium loh, Mas. Loh. Berarti kan dia pasif banget, maksudnya dia di TOI pasif gitu. Karena kalau belum premium kan belum bisa mengajukan atau menerima ta'aruf, belum bisa berproses gitulah gitu. Tapi bisa terima CV kan? Bisa diajukan ta'aruf bisa, tapi dia nerima CV aja. nggak bisa nerima, kan masih reguler. Iya. Maksudnya dia di ada notifikasi bisa diajukan ta'aruf. Iya betul. Analisanya kenapa tuh 2 tahun kok sampai selama itu? Kan saya tanya juga kan, kenapa gitu. Nggak tahu, masih takut aja Mbak gitu. Masih ragu gitu. Bawa senter kalau takut. Iya. Ben Padang. Rasa takut kan berarti ada informasi yang tidak dia ketahui. Bisa jadi. Kan kita takut kan gara-gara ada informasi yang nggak tahu akhirnya jadi takut. Tapi kalau tahu informasi jadi nggak takut. Akhirnya nggak takut lagi. Nah, jadi premium. Ini saya belum tahu sih, belum tahu akhirnya gimana gitu. Cuman cukup kaget ya sampai 2 tahun belum premium, padahal dia tuh aktif juga loh ngikutin Instagram kita gitu kan. Kita sering ya ada live Instagram gitu. Biasanya sih kalau udah followers gitu tuh kayak buat CV dulu gitu kan, buat CV. Nanti dia akan memantau lagi nih cerita-cerita pasangan nikah gimana, user-user tuh gimana gitu kan. Nah, baru dia nanti memutuskan upgrade premium. Itu biasanya sih kalau yang saya lihat ada yang tipikalnya langsung bayar. Itu biasanya udah cepet, udah siap nikah gitu. Maunya satset gitu, satset sah gitu kan. Buat CV langsung bayar. Ada yang tipikalnya, lihat dulu deh, observasi dulu baru bayar. Tapi itu biasanya nggak nyampe, paling ya 3 bulan, 4 bulan kalau emang rutin ngikutin Instagram kita biasanya bayar juga gitu. Tapi ini sampai 2 tahun kan berarti ada apa-apa nih gitu kan. Mungkin ada yang lagi dia tunggu lagi. Oh ya bisa jadi. Atau kan kalau dia memang sering lihat live, kan di live kan banyak apa ya, kalau kita live kan di situ tuh terpapar ada informasi atau edukasi yang sering kita sampaikan. Iya gitu. betul. Itu nggak nyantol juga ya? Maksudnya Iya. Masih takut. Masih takut. Masih takut. Apakah mungkin ada, diulangi terus ya. Senternya merek apa? Kalau boleh tahu. Ya. Apakah mungkin dia ada banyak mungkin user-user yang sebenarnya banyak pertanyaannya yang belum terjawab saat ada konten-konten live Instagram mungkin ya? Iya bisa jadi juga sih ya, karena kan nggak semua orang tuh berani show off. Nggak semua orang nggak berani nanya gitu. Misal dia cuman dengerin aja tapi nggak berani komen-komen. Misalnya kan ada juga kan yang silent reader gitu. Iya betul. Nggak cuman di WhatsApp keluarga ya kita silent reader ya. Ternyata di TOI juga. Iya. Gitu sih. Apa? Enggak. Silent reader di keluarga kan? WhatsApp keluarga aktif gak? Aktif. Berarti suka posting jokes yang gak lucu gitu? Bapak-bapak itu. Yang itu ya, sudah diteruskan berkali-kali gitu. Iya, bapak-bapak sekali ya. Kalau pengen nanya-nanya, nah misal nih ada hal-hal yang pengen ditanyakan yang gak di live, lewatnya mana kalau di aplikasi? Ini sih sebenarnya kalau kita itu kan ada admin juga kan, ada admin CS, ada admin Azor, ada
mintoy juga di Instagram gitu. Itu udah beda-beda tuh fungsinya ya? Beda-beda fungsi. Kalau admin Azor kan memperantarai yang sudah match, tanya jawab gitu kan. Kalau admin CS itu biasanya terkait dengan teknis. Contohnya gimana sih? Contoh misal setelah ini stepnya apa ya, ngapain ya gitu. Ini cara pakainya gimana biasanya? Ya, lebih ke product knowledge-nya. Toy. Nah kalau mintoy atau admin Instagram itu cenderung menerima curcol-curcolan. Oh bisa, berarti kita bisa curcol-curcolan. Tapi kan nggak ini dibales. Cuman kan kalau curcol kan kita nggak selalu balas cepet gitu. Padahal kalau curhat kan kita pengennya segera direspon kan, gitu. Nah sekarang kita di Toy itu sudah ada layanan konseling sebenarnya. Jadi lebih intens dan lebih dapet gitu. Karena kan langsung ngobrol langsung sama konselor gitu. Fasilitas keempat berarti ada. Kita bisa langsung nanya-nanya konseling. Iya betul. Konsultasi. Iya. Sama pakarnya dong. Pakarnya siapa aja? Tadi emang Mbak Gisa? Ya, saya biasanya di persoalan nafsiyah. Apa biasanya sih nafsiyah tuh kayak ya kejiwaan lah. Emang iya? Iya, saya biasanya lebih banyak ke decision apa sih harus keputusan apa yang saya harus ambil, gimana sih saya harus lakukan sesuatu. Tapi nggak tahu kalau ke Mbak Gisa mungkin sama kali. Kalau Mbak Gisa kan lebih karena beliau memang sekolahnya psikologi kan. Jadi kalau ke saya biasanya kebanyakan beberapa sih case-nya lebih ke persoalan ngambil. Itu tuh lebih cenderung gimana sih orang? Biar lebih dikuatin curhat gitu. Ya? Lebih orang enggak, konsultatif masalah aja, bukan curhat, masalah. Curhatin masalah. Belum tentu, curhat itu bisa kemana-mana. Curhat curahan hati ya? Kita curhatan. Nah, tapi kan segala hal, kalau curahan hati itu bisa segala hal, bisa kemana-mana. Kalau ini tuh udah ada ininya, kita udah ada angketnya ya. Formnya. Iya, formnya. Jadi dia akan menuliskan sendiri apa yang sedang dihadapi. Lah nanti kita waktu ketemu waktu konsultasi itu kita bacain, oh kamu ada problem ini. Terus kita dengerin dia dulu. Dengerin masalahmu apa dia cerita dulu. Iya. Dia cerita semua. Si user ini. Cerita yang sesuai yang dia tulis. Biasa sih saya confirm dulu. Ada form. Ada ini ya. Kalau saya bisa lawan jenis tapi tetap ditemani, sebetulnya ada ininya, ada orang ketiganya, admin. Biasanya tetap bukan berdua. Jadi kalau sama saya misalkan lawan jenis, tetap bukan berdua. Walaupun pakai filter nggak boleh tuh. Temani ChatGPT. Enggak, intinya nggak berdua kalau sama saya. Kalau lawan jenis ya itu tetap syar'i, insya Allah tetap ada penengahnya di situ yang mengetahui proses di dalam gitu. Terus kalau Mbak Gisa kebanyakan memang cewek-cewek ya? Ketemu? Iya, via online sih, lewat Zoom gitu. Jadi bedanya konseling ini sama curcol ya, kalau curcol kan kemana-mana gitu. Sambil lalu. Random gitu ya? Iya, random. Paling cerita masalahnya 2% lah. Iya, kalau sisanya modus. Kalau konsultasi ini cenderung memang kita tanya harapannya tuh apa dengan konsultasi ini gitu. Jadi memang dalam rangka mencari solusi, walaupun ya namanya ikhtiar ya, solusi kan namanya diikhtiarkan. Ya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip pakai teknisnya orang-orang psikolog lah. Ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengindikasi masalahnya apa. Kita bisa tahu tuh gitu-gitu? Bisa kalau saya. Kalau saya nggak tahu Mbak Gisa. Kalau saya beberapa faktor bisa, karena pengalaman saya banyak buat ngadepin beberapa kasus-kasus yang ya urusannya seputar pernikahan, ya jam terbang aja sih kalau saya. Berarti fungsi si konseling ini apa? Untuk menguatkan konselor ya? Untuk menguatkan mereka mau nikah? Tujuannya itu? Ini kan kembali ke masing-masing, karena masing-masing itu membawa masalahnya masing-masing. Berarti belum tentu habis konselor bukan untuk menguatkan nikah. Tapi belum tentu. Tapi tujuan besarnya ya. Koridornya ya memang tentang pernikahan sih sebenarnya. Misalnya kalau habis konseling terus nggak jadi nikah, bisa jadi. Bukan nggak jadi nikah, bisa jadi dia nggak jadi sama calonnya. Iya. Betul. Tapi tetap tujuan dia nikah. Iya, gitu. betul. Dia ke decision keputusan kayak misal nih, ternyata dia punya problem sama orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah atau sulit buat ngizinin dia buat dapat yang misalkan sesuai yang diinginkan anaknya, yang simple. Tapi orang tua kadang-kadang kan lebih tahu ya, karena lebih sudah ngalamin dunia pernikahan tuh kayak apa sulitnya misalnya gitu. Orang tua punya ekspektasi juga gitu. Tapi anak yang belum menjalani ya
taunya punya ingin. Nah kadang-kadang di sini kita harus bisa jembatanin tuh, buat ngasih tahu bagaimana perspektif orang tua, bagaimana perspektif anak. Nah kami biasanya persoalan-persoalannya kayak gitu, kan lebih kompleks. Nggak yang curhat apa biasa kalau curhat kan ya itulah. Apa lagi masalahnya biasanya, Mbak? Pertama tadi saya keluarga biasanya. Iya, maksudnya terkait dengan hubungan sama orang tua sih. Jadi kadang tuh ada perbedaan antara keinginan anak dengan orang tua gitu. Pertama perbedaan keinginan, yang kedua adalah perbedaan pemahaman. Jadi nggak jarang juga ya kita temui yang anaknya tuh udah paham. Oh, kita tuh nggak boleh pacaran, harusnya ta'aruf gitu. Tapi orang tua masih awam dengan hal-hal seperti itu gitu. Masih kurang trust. Iya, masih kurang trust gitu. Nah, itu nanti kita kasih tahu lah cara-caranya gimana buat menyikapi orang tua yang seperti itu gitu. Terus yang kedua, karena saya mayoritas memang akhwat ya perempuan yang konsultasi sama saya, itu terkait dengan insecure gitu. Contohnya insecure kayak apa? Fisik. Iya, fisik. Oh, gitu. Umur. Fisik sama umur sih, betul. Fisik sama umur. Jadi fisik misal nih dia udah match, kan foto kebuka ya. Nah, setelah foto kebuka langsung ditolak nih sama Ikhwan misalnya. Nah, itu tuh udah langsung ngerasa dirinya yang paling jelek, merasa aku tuh nggak layak ya, aku tuh kurang apa ya. Jadi dia langsung mempertanyakan dirinya sendiri, jatuhnya gitu. Padahal ya sesimpel ya udah itu tuh pertanda aja kalau bukan jodohmu gitu. Tapi itu banyak banget. Tapi kan jadi nggak simpel dong buat teman-teman. Iya, jadi nggak simpel kan. Nah, makanya nanti dengan konseling itu dia bisa dapat jadi membuka pikiran. Iya, bisa dapat hal-hal yang lebih rasional buat diketahui oleh dia. Betul. Itu berapa lama tapi kalau konseling kayak gini? Sejam. Dibatasi sejam? Iya, 1 jam. Kita pakai standar-standar psikolog lah. Emang gitu? Periksa gitu. Kita ke psikolog. Ya biasanya tuh 1 sampai 1,5 sih biasanya. Terus gitu. Nggak kayak konseling yang suruh tidur dulu gini. itu psikiater kayak apa? Itu psikolog juga sih. Tapi kalau konseling itu kita dalam kondisi sadar, Mas. Kalau itu kan biasanya dia udah mulai ke treatment, ada relaksasi gitu, ada relaksasi, mau apa gitu kan. Tapi itu biasa kalau di psikolog lebih mahal. Ya sampai nangis-nangis gitu. Iya. Itu udah masuk ke treatment sih biasanya. Kita nggak bikin gitu, tapi kita bisa bikin begitu emosional tergantung persoalan. Biasanya ada yang tipikal yang konsul itu sebetulnya sudah nyimpen masalah lama sekali. Oke. Baru bisa cerita di situ akhirnya mungkin emosionalnya keluar gitu. Ya kita mencoba memahami sebagai manusia lah gitu. Dia nggak punya ruang buat cerita, buat ngomong ke orang. Langsung mau tuh cerita masalahnya sama orang yang mungkin ya nggak kenal juga. Ya tapi kan dia ngelihatnya keilmuannya. Makanya dia trust. Kayak aku yang kemarin itu ada setelah konsul ke saya itu bikin testimoni begitu. Ketika buntu nggak ada jalan keluar, ya solusinya bicara dengan ahli ilmu gitu katanya. Dan dia merasa puas lah, satisfying karena dia dapat solusi-solusi praktis, bukan hanya teori loh. Bukannya teoritis. Kalau dari kita ada solusi-solusi praktis yang bisa dia amalkan. Kalau dari saya misal banyak doa-doa yang saya share yang dari guru saya yang itu bener-bener sanad gitu. Saya kasih tuh doa ini coba diamali. Saya kasih amal-amal apa yang kan muslim ya gitu. Amal-amal sesuai dengan amal Nabi gitu. Tapi bukan jangan disalahartikan buat dapat gitu aja harus bayar, enggak gitu. Maksudnya bayar nih? Kan konsultasi bayar kan. Oke. Tapi bukan dalam rangka untuk dapatkan itu bayar. Jangan disimpulkan begitu, bukan. Kalau Anda mau minta pun DM saya kasih gitu loh. Nggak ada masalah, itu nggak ada yang eksklusif karena itu diajarkan Nabi dan itu memang untuk spreading gitu. Maksudnya di-share aja gitu. Kalau Anda mau DM gratis pasti saya kasih gitu. Ini kan cuman beda penanganannya ya. Oke. Kalau di kita. Kalau di Mbak Gisa gimana tuh? Apanya? Ya handlingnya lebih ke apa gitu, ilmunya gitu. Kalau saya kan tadi lebih ke pendekatan nafsiyah gitu. Ya sama aja sih, psikologi itu kan ilmu jiwaan juga. Maksudnya gitu. Ininya loh, penguatnya apa? Misalnya kayak pakai doa tuh. Lebih lebih kalau orang ada orang yang kadang kalau dikasih doa Mas nggak cukup. Ada loh, ada yang kayak aku pengen yang sesuatu yang lebih apa ya namanya ya, lebih praktis, lebih
Praktikal. Aku pengen yang sesuatu yang bisa bisa dipraktekkan. Iya gitu. Kayak doa tuh menurut dia kayak ranah yang ya aku doa terus kok gitu. Ada yang begitu. Kalau saya cenderung ini sih di sesi konseling itu kan sebenarnya saya membantu teman-teman untuk bisa melihat perspektif yang lebih luas gitu. Jadi perspektifnya itu tidak sempit, tidak hanya stuck di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya tuh sebetulnya teman-teman itu ketika bercerita, mereka itu membawa masalah sekaligus dengan solusinya. Sebetulnya mereka tuh sudah tahu. Sebenarnya sudah tahu, tapi memang butuh diceritakan dulu sampai akhirnya dia tuh yakin kalau solusinya tuh itu gitu. Jadi kayak diyakinkan validasi bahwa ya butuh divalidasi. Gitu. Jadi memang saya di sini memposisikan diri sebagai konselor untuk membantu teman-teman sebagai cerminan gitu. Bercermin, oh ternyata diri saya tuh seperti ini. Oh ternyata solusinya tuh bener ya seperti ini gitu. Karena kan masalah satu dengan yang lain itu beda. Misal sama-sama case-nya tentang insecure gitu. Tapi penyelesaiannya kan beda-beda pendekatannya masing-masing kan kayak gitu. Itu contohnya sih, dan kadang saya juga kasih PR-PR yang mungkin bisa dikerjakan secara sederhana gitu. Gitu sih. Berarti tapi si konselor ini sifatnya pemantik ya? Apa gimana sih? Enggak. Keputusan tetap di mereka kan? Gini sih sebenarnya kalau konsep konseling itu sendiri kan kita itu bukan sebagai penasehat loh di sini tuh. Kita tuh konsep konseling ya itu bukan sebagai penasehat. Apa ya Pak? Pendengar. Tapi sebagai pendengar dan cermin tadi itu loh Mas. Jadi ibaratnya nih dia ada benang kusut gitu. Nah kita tuh bantu dia untuk menguraikan benangnya itu. Karena kadang itu kita bingung bukan karena kita nggak tahu, tapi karena nggak ngelihat big picture-nya gitu loh. Gitu. Kadang kita harus yang ngelihat masalah kita tuh kayak orang yang di luar ya. Iya, karena kita ada di dalam kotaknya gitu ya. Iya betul. Tapi nggak bisa itu terus. Tapi kadang nggak bisa sembarang orang. Untuk melihat bisa dari luar pun, gitu. Iya nggak semua orang. Kalau di ilmu helikopter view nggak bisa semua orang. Meskipun misalnya Mas Mirza katakanlah punya masalah nih rumit, kan nggak semua orang bisa Mas ceritain. Karena Mas Mirza juga yakin bahwa nggak semua orang bisa menyelesaikan masalah itu. Kan kita kan cerita ke orang yang antum merasa ya? Antum merasa bisa menyelesaikan kan gitu. Nah kan kalau tadi bahasa Mbak Gisa itu orang bisa mikir gini, lah kalau cuma dengerin gitu mah semua orang bisa kan? Nah iya. Kan akan mikir gitu, padahal enggak. Tidak semua orang punya ilmu mendengarkan. Kan kita juga cuma tinggal posting di story, surat di Instastory aja selesai. Didengerin sama banyak orang ya? Itu namanya cari perhatian ya, tidak cari solusi. Iya nggak mungkin ada solusi, karena gini solusi itu hanya hadir dari orang-orang yang memang memahami. Nah kan kita juga bisa solusi dong gengs, aku ada masalah ini nih, solusi dong. Ya kalau cuman persoalan teknis misalnya, ada yang tahu nggak yang jualan bubur model begini? Ya bisa dijawab. Itu kan, tapi yang ada jawab. Ada yang punya iPhone 17 enggak? Tapi kan yang jawab, pasti tahu. Iya, pasti tahu yang jawab. Karena bisa jadi, misalnya tanya masalah bubur tadi, saya bisa jadi nggak tahu. Dan yang jawab tetap pasti orang yang tahu. Nah, ini persoalan hidup. Nah, pasti dia harus nanya ke yang pasti tahu. Nggak mungkin dia akan cerita sembarang gitu. Jadi konsultan itu konselor itu nggak cuman ya memang tugasnya mendengar, tapi nggak hanya itu, tapi juga bisa memberikan tadi satu perspektif yang iya ya gitu yang bikin yang konseling itu tersadar gitu. Ternyata begitu caranya gitu. Nah, makanya nggak bisa semua orang terus bilang cuman gitu mah saya bisa dibayar lagi. Ya coba aja gitu. Pertanyaan terakhir ya, cuman berapa banyak sih yang mau melakukan ini? Yang didengar konselor ini? Ini kan sebenarnya kita udah running dari tahun lalu, udah pernah running gitu. Terus ini kita buka lagi ya di 2023 karena banyak yang nggak tahu ya ada. Iya banyak yang nggak tahu kalau kita ada layanan konseling ya gitu. Kalau yang tahun lalu itu memang kita masih percobaan sekitar 2 bulan kalau nggak salah, itu sudah ada 30-an orang. Gitu. Udah ada 30-an orang yang memang membutuhkan ya, ternyata membutuhkan layanan konseling ini gitu. Dan ini sih sebenarnya kalau secara umum masalahnya itu belum masalah yang mengacu pada masalah klinis, maksudnya yang memang butuh treatment
psikolog gitu. Cukup dengan konseling, cukup dengan konselor gitu. Tapi memang kemarin sempat saya menemui ada yang memang punya pikiran bunuh diri gitu, yang mana yang mana memang kalau sudah ranahnya sampai ke situ, saya sih menyarankan untuk menemui profesional atau psikolog gitu. Karena kan kita juga konselingnya via online kan, sedangkan kalau orang yang sudah punya let's say pikiran bunuh diri itu lebih baik bertemu dengan psikolog secara langsung gitu. Langsung kalau bisa. Iya, jadi bukan via online ya gitu, bukan via online. Itu berat ya masuknya? Ya kalau udah mau bunuh diri. Maksudnya bunuh diri tuh karena dia stres nggak dapet jodoh ya? Ya. Banyak, faktornya banyak. Ya kan, masa gitu? Kan kita ditolak. Enggak. Cuma stres gara-gara nggak nikah tuh enggak. Tapi tekanan lain yang membuat dia jadi nggak bisa nikah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pikiran bunuh diri itu tuh sebetulnya nggak bisa single faktor gitu. Nggak bisa single faktor. Faktornya banyak. Ada banyak faktor yang akhirnya dia. Itu akumulasi ya Mas? Ada rasa sakit yang tidak tertahan istilahnya kayak gitu sih. Itu nggak bisa mungkin maka lu banyak-banyak ngaji lu nggak bisa gitu ya? Wah itu malah justru bahaya ya kalau misal dengan orang yang punya pikiran bunuh diri digituin, mereka tuh tahu bunuh diri itu dosa, bunuh diri itu salah tahu, tapi justru karena mereka itu punya pikiran bunuh diri, mereka itu butuh dibantu gitu, karena mereka tidak bisa mengontrol akhirnya pikiran dan perilaku mereka mengarah pada suicide atau bunuh diri gitu. Ini serem juga ya. Ya ada treatment kayak tapi gitu. Ini masih yang ini ya sangat kecil lah itu hanya ada gitu. Tapi kalau secara generalnya sih masih yang umum-umum. Tapi caranya gimana? Kalau mau teman-teman mau konselor nih? Oh konseling ya? Kayak di mana nih di Instagram kan tadi? Iya ada di feednya Toy sih. Mana nggak ada itu? Paling atas. Ada yang di pin. Nggak di pin kok. Ada di pin nih? Masa sih? Enggak, tadi aku nyari. Di pin di atas. Gimana sih cara fitur akun premium promo? Karena kan bisa karena kita lagi ada promo. Iya, ada promo. Karena ngepin cuma bisa 3 kan. Langsung ini sih sebenarnya bisa langsung klik link di bio-nya @arufonline.id. Nanti di situ ada tuh paling atas daftar konseling Toy. Gitu. Gampang. Nanti isi data, di situ ada Setiap hari ada nggak sih? Ya hampir enggak, kita cuman dari Senin sampai Kamis. Sampai Kamis Jumat ya? Oh, sampai hari kerja. Jumat. Ya, cuma hari kerja aja. Hari kerja. Senin sampai Jumat. Jamnya malam. Hanya bisa malam. Oh, hanya bisa malam. Berapa orang maksimal misal menang? Ya berarti kan sejam ya? Satu hari cuma satu. Oh, satu hari satu? Iya, satu hari kita cuma nerima satu. Bu, ya satu hari 10 orang toh. Enggak. Waktunya kita banyak yang lain dikerjain ke yang lain. Pengsan. Kurang keras ini. Jadi satu hari satu, ya harapannya sebetulnya ini prototipe dulu kan. Kita jalankan dulu, nanti kalau kebutuhannya memang meludak sekali. Tapi kita nggak berharap sebetulnya orang tuh punya masalah kayak gitu. Iya, gitu. Betul. Makin sedikit makin senang kita, berarti banyak yang sehat secara mental gitu. Tapi kalau memang perlu, sangat diperlukan sebagai penanganan awal, barangkali boleh dicoba itu. Tapi pasti curhat masalahnya seputar pernikahan dong atau pernikahan? Iya, lebih spesifik. Kalau udah menikah boleh? Boleh. Keluarga boleh. Boleh keluarga. Oke. Spesifik. Tapi yang jelas ini pernikahan lah, dunia pernikahan. Dunia pernikahan ya. Spesifik itu kita. Kita nggak ngalani yang jadi tiba-tiba kayak Ustadz, aku mau curhat nih gimana ya aku untuk depresi pekerjaan. Ya, kita nggak bisa ngurusin itu. Gitu. Maksudnya bisa secara ilmu bisa, tapi kita tidak mau membahas hal yang di luar itu karena ya nanti kita harus ini lagi kan. Oke. Nambahin pekerjaan lagi. Konseling jodoh ya. Iya, nanti lama-lama kita jadi konselor palu gada kan. Apa lu mau gua ada dah? Iya, nanti nanya merek cat di mana malah kita ya. Saya ini berantem sama istri gara-gara warna pink apa kan. Itu masalah pernikahan berarti. Oh iya. Ya pokoknya intinya kami cuman fokus ke persoalan pernikahan. Situ ya, berarti ke Instagram di link tree-nya dipencet. Nanti ada konsultasi. Isi formnya. Nanti tinggal dikasih jadwal dari admin. Boleh dicoba tuh. Oh iya, dan satu lagi mungkin catatan, orang yang cerita kayak gini, konseling ke psikolog atau ke siapapun lah yang mempunyai ilmu tentang kejiwaan itu, konsultasi itu bukan karena dia sedang mengalami gangguan atau ini ya, jangan disamain kayak, kan dulu tuh ada persepsi kalau orang datang ke psikolog atau datang ke treatment kayak itu tuh dianggap orang stres gitu. Oke. Sakit jiwa gitu ya. Padahal enggak.
Apalagi dengan kondisi yang sekarang, aneh-aneh masalahnya. Jadi tapi zaman sekarang kan beda, udah nggak zaman dulu kan. Sekarang kan banyak anak muda yang mental health gitu, malah sekarang tuh dibutuhin nih konseling gini, iya kan? Jadi mungkin ini ya, masalah mental ya, satu mental issue ya. Bisnis yang lagi naik daun katanya. Enggak sih, kami kalau secara perspektif tidak ngeliat sekedar bisnis ya, tapi memang ada ini rasa ingin membantu. Iya, ada inilah kepedulian kita terhadap persoalan ini, karena ini kasihan usia masih muda, harusnya produktif, malah dihabiskan untuk hal-hal yang menurut kita bisa kita duduk kita bicarakan sebetulnya. Jadi kita lebih ke situ sih ngelihatnya kan. Ini aja tergerak aja untuk membantu mereka buat. Karena kan kalau antum kan juga di luar ini juga mesti ada sebelum ada ta'aruf online juga udah seperti itu kan, sebenarnya sudah berjalan apa adanya. Iya. Cuman ini kayak di payungnya Toy aja. Ya, ada wadah barunya aja. Iya, sebelumnya sering sudah nangani sama aja sebenarnya. Iya. Jadi bisa dua pilihan, mau sisi yang psikolog ada Mbak Kisa, mau sisi yang lebih mungkin agama ya, itu bisa ke saya. Tinggal dipilih. Oke. Terima kasih. Makasih loh Mbak Kisa sudah hadir di acara ini. Bisa jadi diwawancara juga. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Nah, hati-hati jalan. Teruntuk dirimu yang menjadi